Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2 tentang elastisitas dan hukum Hooke. Yang pertama, kita pelajari pengaruh gaya pada benda elastis. Benda elastis, benda padat yang dapat berubah bentuk dan ukuran karena suatu gaya, akan tetapi dapat kembali ke bentuk dan ukuran semula jika gaya tersebut dihilangkan. Contoh benda elastis adalah pegas dan gelang karet. Pegas dan gelang karet itu disebut benda elastis karena memiliki sifat elastisitas. Yang dimaksud dengan sifat elastisitas adalah kemampuan benda untuk kembali ke bentuk dan ukuran semula setelah gaya yang bekerja pada benda dihilangkan. Yang berikutnya kita bahas hubungan antara gaya dan perubahan panjang. Di sini ibu kasih 3 gambar pegas yang mula-mula belum dikasih beban. Kemudian gambar kedua itu diberi beban F1, pegas bertambah panjang X1. Gambar yang ketiga pegas diberi beban F2, pertambahan panjangnya X2. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan gaya pada pegas berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Semakin besar beban yang diberikan, pertambahan panjangnya semakin besar. Grafik gaya dengan pertambahan panjang pegas membentuk linearitas miring ke atas, gitu ya, seperti di samping gambarnya X1, F1, X2, F2. Kalau ditarik dia membentuk garis lurus miring ke atas. Benda elastis seperti pegas mempunyai batas elastisitas. Batas elastisitasnya itu pada grafik ya, pada titik B itu batas elastisitas. Kalau titik A itu batas linearitas. Jika beban yang diberikan melampaui batas elastisitas, maka pegas akan rusak, akan menjadi plastis. Jika gaya yang diberikan melebihi batas elastisitas benda tidak mampu kembali ke ukuran dan bentuk semula, sehingga benda menjadi plastis. Contoh benda plastis itu ada tanah liat, ada plastisin, itu termasuk plastis ya. Jika diberi gaya dia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Yang C kita bahas besaran-besaran pada elastisitas. Yang pertama ada tegangan. Tegangan disebut juga stres ya. Tegangan adalah perbandingan antara gaya yang bekerja pada benda dan luas penampang benda. Rumusnya TO sama dengan F dibagi A. TO tegangan atau stres satuannya Newton per meter persegi, F sama dengan gaya satuannya Newton, A luas penampang benda satuannya meter persegi. Besaran kedua regangan atau strain. Regangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang benda dan panjang benda mula-mula. Rumusnya E sama dengan delta L dibagi L0. E regangan tidak punya satuan, delta L pertambahan panjang meter satuannya, L panjang mula-mula meter juga satuannya. Yang ketiga, modulus elastisitas atau modulus Young. Yang dimaksud modulus elastisitas adalah perbandingan antara tegangan dan regangan. Rumus modulus elastisitas adalah E sama dengan TO dibagi E. TO itu tegangan, tadi rumusnya F dibagi A. Regangan itu E, yaitu delta L dibagi L0. Sehingga rumus modulus elastisitas bisa dituliskan menjadi
E sama dengan F dikali L0 dibagi A kali delta L. E itu modulus elastisitas, satuannya Newton meter persegi. Yang B kita bahas hukum Hooke. Hukum Hooke mengemukakan bahwa jika gaya tarik yang dikenakan pada pegas tidak melampaui batas elastisitas pegas, maka besarnya pertambahan sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda itu. Secara matematis hukum Hooke itu rumusnya ini, F sama dengan K kali delta X. F sama dengan gaya, satuannya Newton, K konstanta pegas, satuannya Newton per meter, delta X pertambahan panjang pegas, satuannya meter. Yang ketiga, energi potensial. Pegas yang berada dalam keadaan merenggang atau tertekan itu memiliki energi yang disebut energi potensial. Rumus energi potensial adalah EP sama dengan setengah K kali delta X kuadrat, atau EP sama dengan setengah F kali delta X, atau EP sama dengan F kuadrat dibagi 2K. Dengan keterangan EP energi potensial, satuannya Joule, K konstanta pegas Newton per meter, delta X pertambahan panjang pegas, satuannya meter. Yang D, susunan pegas. Susunan pegas ada dua macam. Yang pertama seri. Ciri rangkaian seri itu pegasnya itu tidak ada titik cabangnya, jadi dia diterus seperti ini ya. Contoh di sini ada K1, K2, K3. Jadi kita bisa mencari konstanta pegas penggantinya, yaitu pakai rumus kalau seri 1 per Ks total sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3 jika konstanta pegasnya sampai 3. Ya, sehingga setelah kita cari konstanta pegas penggantinya, kita masukkan ke rumus hukum Hooke, yaitu F sama dengan Ks kali delta X. Yang 2, paralel. Susunan paralel itu pegasnya berjajar ya, dia ada titik cabangnya cirinya. Di situ ada K1, K2, K3. Kita bisa mencari konstanta pegas gabungannya atau Kp totalnya, yaitu pakai rumus kalau paralel K1 tambah K2 tambah K3. Setelah kita cari Kp-nya, kita bisa substitusi ke persamaan Hooke atau persamaan hukum Hooke, yaitu F sama dengan Kp kali delta X. Sampai hari ini semoga bisa dipahami. Terima kasih. Baik, selamat siang.